1 atap Lapi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya Ibu Ririn Nopia SPD, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 1 atap Lapi. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ririn? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah juga ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarinnya kita berbincang-bincang. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Ibu ya. Ya, jadi pada percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri sebelum Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas bersama siswa ya. Kemudian pada saat nanti kegiatan observasi ya, nanti saya akan melakukan supervisi di sini. Melakukan supervisi dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu nanti di kelas ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum saya melakukan observasi nanti di kelas. Nah, jadi yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan di sini mengenai tujuan pembelajarannya yang akan saya observasi nanti di dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Itu bisa Ibu sampaikan kepada saya sekarang hari ini dalam percakapan kita. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik di dalam cerita fantasi di dalam teks audiovisual yang ditayangkan. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang ditayangkan dengan tepat. Iya, luar biasa. Berarti ada dua tujuan pembelajarannya tadi ya yang disampaikan itu ya. Jadi mereka nanti dalam mengerjakan tugas itu ada tentunya berapa Bu? Tugas individu? Ada tugas individu dan tugas kelompok. Iya, berarti ada dua bentuknya Bu ya. Nah, jadi selanjutnya di sini berdasarkan rancangan yang sudah Ibu rancang ya di dalam modul ajarnya Ibu ya. Di sini mungkin saya bisa mengetahui apa kira-kira yang Ibu terapkan dalam strategi dan metodenya dalam kegiatan pembelajaran Ibu nanti. Jadi di dalam pembelajaran di kelas nanti menggunakan model PBL dengan metode penugasan, diskusi, kemudian presentasi. Iya, jadi ada bentuknya itu strateginya bentuknya PBL ya. Mungkin media pendukung yang akan digunakan saat pembelajaran apa itu bentuknya? Media yang akan saya gunakan yaitu PowerPoint dan audio visual. Jadi ada dua ya medianya pendukung. Nah, jadi di sini sudah saya dengarkan mengenai tujuan, strategi, media. Nah, kira-kira kapan kira-kira bisa Ibu laksanakan dan saya bisa mengobservasi Ibu langsung di dalam kegiatan pembelajaran nanti. Jadi rencananya Ibu saya akan melakukan observasi nanti di hari Senin tanggal 7. Hari Senin tanggal 7 itu ya. Iya, jadi di hari Senin tanggal 7 itu saya akan melaksanakan kegiatan supervisi nanti dia di kelasnya. Kemudian saya di sana nanti akan melihat langsung ya kegiatan pembelajaran Ibu dan akan melakukan kegiatan observasi langsung di sana. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas bersama siswa ya. Iya. Kemudian setelah saya melakukan nanti kegiatan observasi di kelas itu, rencananya nanti kita akan melakukan lagi percakapan seperti ini ya bersama pengajar praktek saya nanti. Setelah observasi nanti ada yang namanya pasca observasi ya bersama pengajar praktek saya pada pendampingan individu nanti ya. Jadi kira-kira di sini Bu ya dalam percakapan kita tadi itu Ibu dapatkan apa yang
Ibu dapatkan coba kira-kira di sini? Jadi dari percakapan hari ini saya menjadi lebih siap untuk observasi sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Saya akan lebih mempersiapkan diri apa saja yang akan dibutuhkan pada saat pembelajaran, terutama media, kemudian perangkat ajar yang saya butuhkan nanti. Saya memang Bu ya, sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas itu kita selalu mempersiapkan diri dulu Bu. Selain persiapan dari diri kita juga, media yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan perlu kita susun dengan rapi, perlu kita rancang sematang-matangnya supaya kita tampil maksimal di dalam kelas pada saat proses pembelajaran ya. Ya, baik Bu ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol pada saat ini ya, pada kegiatan pra observasi kita sebelum saya melakukan observasi nanti di kelasnya itu ya. Sampai ketemu nanti pada hari Senin depan sesuai yang Ibu rencanakan tadi pada tanggal 7 tadi ya. Iya. Selanjutnya nanti kita bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya. Iya. Demikianlah percakapan pra observasi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan percakapan pra observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya hari ini apa sih pelajaran apa
dalam sebuah tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi dari teks audiovisual secara lisan dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi pada teks audiovisual secara lisan dan tepat. Jadi, teks cerita fantasi itu adalah teks atau cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Ada yang pernah menonton cerita fantasi? Misalnya seperti Spider-Man. Ada yang pernah nonton Spider-Man? Bagaimana cerita Spider-Man? Rasta? Coba keras suaranya, Nak. Bagaimana cerita Spider-Man? Adalah Spider-Man seorang superhero yang mendapat kekuatan setelah apa? Digigit oleh laba-laba. Nah, itu adalah contoh dari cerita fantasi karena bersifat khayalan. Karena di dunia nyata tidak mungkin itu bisa terjadi ya, karena gara-gara digigit serangga atau laba-laba bisa menjadi kuat, memiliki kekuatan. Jadi dengan adanya cerita fantasi ini kita bisa menyumbangkan ide kita, ide secara liar kita, imajinasi kita di dalam. Semuanya aktif ya, jangan ada yang tidak aktif di dalam kelompok. Sama-sama mencari jawaban.
Tanda menjawab.
cuma satu di Coba yang lain. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar tiba-tiba menjadi bunga sungguhan dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam ibu yang berkokok sangat keras, sangat kencang. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk, berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dia menggambar uang dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Begitu Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Dia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Tema pensil ajaib tokoh Laila, penokohan protagonis alur mundur, sudut pandang orang ketiga. Kita harus amanat, kita harus menggunakan barang dengan bijak, tidak berlebihan agar tidak menimbulkan petaka. Latar waktu pagi hari, latar tempat di sebuah desa, latar suasana sedih dan bahagia.
Karena semua sudah presentasi di depan, semua kelompok sudah presentasi. Jadi apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang dapat kalian dapatkan? Coba simpulkan. Gina? Nah, jadi yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini yaitu cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi yang di dalamnya itu tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian di dalam cerita fantasi itu ada namanya unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam cerita. Di dalam unsur intrinsik itu ada 7 unsur. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur itu dibagikan menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Kemudian ada namanya tokoh. Kalau tokoh itu adalah pemeran atau pelaku di dalam cerita. Jadi yang keempat itu adalah penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter tokoh di dalam cerita. Yang kelima unsur intrinsiknya adalah latar. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah pengertiannya cara pengarang memposisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Sudut pandang itu ada yang sering digunakan di dalam cerita fantasi. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu ialah misalnya kalau tokohnya menggunakan saya dan aku atau beta. Kemudian kalau sudut pandang orang pertama menggunakan tokoh utamanya nama orang, aku, iya, ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu refleksi. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya. Jadi jangan lupa untuk terus belajar dan menggali informasi mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Setuju? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai unsur ekstrinsik di dalam cerita fantasi. Nah, untuk kalian lebih memahami lagi mengenai unsur intrinsik di dalam cerita fantasi, kalian kerjakan di rumah ya pada halaman 50, halaman 49 tentang bola-bola waktu. Kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikut kalian kumpulkan tugasnya ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sebelum Ibu keluar kelas, apa pelajarannya berikutnya? B5. Nah, sebelum keluar kelas, sebelum pembelajaran hari ini selesai, coba siapa yang pimpin doa? Fikri maju ke depan. Gerak. Sebelum kita
Jumpa lagi dengan saya Sumiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa dari SMP Negeri 3 Satuan Klaten. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang sebelumnya kami telah melakukan percakapan pra observasi dan telah melakukan observasi di dalam kelas 7, tepatnya pada tanggal 7 hari Senin kemarin. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Apriani SPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Beliau akan memantau percakapan pasca observasi pada pertemuan saya hari ini. Tentunya juga saya akan ditemani juga dengan Ibu Ririn, guru bahasa Indonesia dari kelas 7 dari SMP Negeri 3 Satuan Klaten. Adapun tujuan dilakukan pasca observasi hari ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi jalannya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bagaimana Bu Ririn? Apakah sudah siap untuk kita berbincang pada hari ini? Saya siap. Bagaimana perasaannya setelah melakukan tahapan kemarin mengenai tahapan yang pertama pra-observasi dilanjutkan dengan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dilibatkan dalam kegiatan calon guru penggerak. Dari ketiga tahapan yang kemarin dilakukan, kira-kira apa ada hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan, terutama pada proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Mengenai kendala atau hambatan, pada saat kegiatan pembelajaran masih ada siswa yang masih pasif, Bu. Tapi setelah saya menayangkan sebuah video pembelajaran, maka alhamdulillah siswa lebih antusias sekali menyimak video yang saya tayangkan tersebut. Jadi alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu di sini sudah bisa menyiasati ya bagaimana pembelajaran yang tidak membosankan ya, yang tadinya anak-anak itu pasif di dalam kelas itu Bu ya. Jadi pada saat Ibu menayangkan untuk video tadi Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira hal-hal positif apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas kemarin itu? Hal positif yang sudah saya lakukan, saya sangat berusaha untuk mengakomodir anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dari media di sini ya yang Ibu gunakan kemarin, bagaimana pemanfaatannya di kelas? Apakah sudah maksimal atau mungkin ada perbaikan mungkin masih ke depannya mengenai pemanfaatan media yang Ibu gunakan? Kalau untuk media yang saya gunakan kemarin itu saya rasa sudah pas, Bu. Soalnya materinya mengenai tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi saya memilih media pembelajaran tersebut yang saya ambil videonya itu di YouTube. Ya, jadi Ibu kemarin itu sudah menggunakan media video yang diambil di YouTube itu kemarin ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu ingin perbaiki atau Ibu tingkatkan pada pertemuan yang akan datang? Yang ingin saya tingkatkan pada pembelajaran berikutnya yaitu saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dalam hal metode yang akan saya gunakan agar anak-anak lebih bisa lebih cepat atau memahami dan mengerti dan dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Iya. Kira-kira di sini rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan ke depan mengenai kegiatan Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas aksinya? Rencana aksi yang akan saya lakukan, saya akan mempersiapkan modul ajar yang menggunakan metode berdiferensiasi. Benar sekali Bu ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ya di dalam kelas itu, kita itu betul-betul matang persiapan kita supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di kelas itu dapat terwujud ya begitu seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini apa yang menjadi komitmen yang ingin Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut?
masing-masing tadi ya, yang akan dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain, bukan saya saja ya, teman-teman di sekolah kita, dan juga kita juga akan membutuhkan juga dukungan yang luar biasa dari ibu kepala sekolah tentunya ya. Jadi baiklah, itulah tadi rangkaian dan dari percakapan pasca observasi. Berdasarkan hasil observasi yang kemarin sudah kita laksanakan, Ibu sudah melakukan komunikasi yang positif dengan anak-anak yang terbebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian saya juga sudah melaksanakan observasi yang fokus pada area yang ingin kita dikembangkan ya, yaitu meningkatkan keaktifan anak-anak di kelas. Adapun observasi yang sudah saya lakukan kemarin merupakan hasil dari percakapan pra-observasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Baiklah, itulah tadi rangkaian dan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rire Novia SPD yang telah meluangkan waktu terlibat dalam kegiatan saya, yaitu kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi yang kita lakukan kemarin, observasi, dan yang terakhir hari ini pasca observasi ya. Dan sudah bersedia saya observasi di dalam kelas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Apriyani SPD yang telah melakukan kegiatan pendampingan individu 5 untuk memantau jalannya percakapan pasca observasi. Saya juga mengucapkan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya mungkin ada salah kata pada saat kegiatan berbincang-bincang tadi ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi pada kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.